Selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lain, kita bergabung dengan Dealing Room Bank BNI. Seperti apa pergerakan rupiah di awal pekan ini? Untuk membahas hal itu, kita telah terhubung bersama Treasury Research Analyst BNI, Puguh Andik. Selamat pagi, Mas Puguh. Selamat pagi, Mas Cikal. Mas Puguh, ini kita tahu bahwa isu varian baru corona ini tengah menyeruak begitu ya. Apakah ini mempengaruhi pergerakan rupiah pada khususnya? Ya, memang kalau kita melihat memang pergerakan varian baru ini ya sudah menyebar juga di luar Afrika Selatan, juga membuat pasar cenderung khawatir gitu ya terkait penyebarannya ke depannya. Bahkan kalau kita lihat memang ini juga menjadi tekanan gitu ya untuk pasar-pasar emerging dan juga resiko pasar yang pasti akan menurun gitu ya. Namun sepertinya tekanan dari penyebaran varian baru ini kecenderungannya menurun gitu ya, karena pagi tadi dirilis dari Afrika Selatan bahwa ilmuwan Afrika Selatan menyatakan bahwa sampai saat ini simptom yang ditimbulkan itu cenderung ringan gitu ya, sehingga memang cenderung lebih tidak mengkhawatirkan gitu ya dibandingkan dengan sebelumnya. Memang rupiah masih ada potensi untuk tertekan akibat kondisi ini, namun akan cenderung terbatas seperti itu. Pagi ini sendiri rupiah dibuka menguat atau melemah, Mas Puguh? Ya, memang kalau pagi ini rupiah dibuka melemah ya di antara 350-an tadi pagi gitu ya, karena satu memang kondisi penyebaran tadi yang disebutkan bahwa varian baru Omicron gitu ya, ini juga menjadi sentimen negatif gitu ya di pasar yang menurunkan selera risiko pasar. Di sisi lain juga ada harga minyak yang kembali naik gitu ya di tengah ekspektasi penurunan demand dan juga pertemuan OPEC Plus pekan ini yang diekspektasikan akan menahan kenaikan produksinya gitu ya, sehingga harga minyak juga naik gitu ya. Ada ekspektasi akibat hal tersebut inflasi juga kembali naik gitu ya, ini yang menyebabkan akhirnya rupiah pada pagi hari ini tertekan gitu ya. Ada juga pasar yang bermain aman menunggu rilis inflasi dari Indonesia dan juga Amerika Serikat pekan depan seperti itu. Nah, untuk inflasi Amerika yang akan dirilis, bagaimana respon pasar, Mas Puguh? Ya, memang kalau kita lihat pasar ini sangat menantikan sekali gitu ya rilis data inflasi ini, karena memang satu, rilis data inflasi ini akan menjadi ukuran gitu ya, seberapa efektif gitu ya tapering ini untuk meredam inflasi di Amerika Serikat. Dan ini mungkin juga akan menjadi acuan gitu ya, apakah Fed di Desember nanti akan mempercepat tapering gitu ya. Setelah kemarin di pekan lalu kita bicara FOMC meeting minutes, udah ada wacana gitu ya bahwa di Desember kemungkinan besar ada potensi bahwa kenaikan tapering ini akan dibawa menjadi pembahasan gitu ya, di salah satu pembahasan di dalam FOMC meeting bulan Desember gitu ya. Dan ini akan kembali mengacu pada rilis data inflasi Amerika Serikat gitu ya. Kalau ternyata inflasi Amerika Serikat masih di atas 6%, kemungkinan besar tapering akan dipercepat gitu ya, dan mungkin akan sangat dipercepat lagi gitu ya kalau ternyata impact dari tapering yang dilakukan selama bulan November ini sangat rendah sekali gitu ya. Dan kalau mungkin memang inflasi Amerika Serikat sudah mengalami penurunan gitu di bulan November, mungkin isu tapering akan dipercepat ini akan mundur seperti itu. Oke, untuk keputusan Mahkamah Konstitusi ya terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini apakah mempengaruhi pergerakan rupiah? Ya, memang kalau kita lihat memang dari dalam negeri akan sangat minim sentimen gitu ya di awal pekan ini sebelum nanti rilis di hari Rabu gitu ya, rilis data inflasi. Memang ini masih menjadi salah satu sentimen juga yang cukup positif sebenarnya direspon oleh pasar gitu ya, sehingga memang rupiah kalau kita bicara di pasar NDF gitu ya pagi ini sudah menguat 40 basis point dibandingkan penutupan hari Jumat gitu ya. Karena memang satu ada kekhawatiran dari virus corona varian baru gitu ya, Omicron yang menurun, dan dari dalam negeri ada juga keputusan Mahkamah Konstitusi gitu ya. Oke, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 4 2021 ini di atas 5%. Pandangan Anda seperti apa, Mas Puguh? Ya, mungkin sebenarnya kalau kita bicara 5%, sebenarnya year on year ada potensi gitu ya, melihat di kuartal 3 yang kita banyak melakukan PSBB yang level 4 dan level 3 gitu ya. Ini ekonomi kita masih bisa tumbuh positif gitu ya dibandingkan dengan negara kawasan Asia Tenggara yang bahkan ada beberapa yang kembali tumbuh negatif gitu ya. Ini memang cukup bagus sekali kondisi ekonomi dalam negeri gitu ya, terutama disumbang oleh surplus trade balance yang berlanjut gitu ya sampai bulan Oktober kemarin. Nah, kalau ini berlanjut sampai November dan Desember, bukan tidak mungkin bahwa GDP kita ada potensi untuk rilis setidaknya sampai 5% gitu ya tumbuhnya secara year on year dibandingkan tahun 2020 gitu ya. Namun kalau kita melihat lebih jauh gitu ya, mungkin potensi terbesarnya masih di sekitaran level 4,5 sampai 4,7% seperti itu. Oke, Mas Puguh, sentimen apa yang bisa mendongkrak kinerja rupiah? Ya, mungkin tadi sudah ada saya sebutkan satu gitu ya, bahwa rilis data inflasi dalam negeri gitu ya, yang
rilis hari Rabu nanti, ekspektasinya cenderung mengalami kenaikan, semakin mendekati level target BI gitu ya, 2% minimal gitu ya. Ini juga akan menjadi salah satu sentimen positif gitu ya. Apalagi secara month-on-month ada prediksi bahwa kenaikan inflasi ini akan cukup tinggi gitu ya. Mungkin 0,3% minimal itu akan menjadi salah satu sentimen yang cukup bagus gitu ya. Kalau ternyata rilisnya sesuai ekspektasi atau bahkan lebih tinggi dari ekspektasi selama tidak lebih dari 2% seperti itu. Lalu bagaimana dengan pergerakan rupiah dengan sejumlah mata uang Asia di hari ini? Ya, mungkin kalau kita bicara dengan mata uang Asia, mungkin rupiah masih akan cenderung menguat gitu ya, dibandingkan dengan Hong Kong dollar, karena ada ditemukan kasus gitu ya dari varian baru di Hong Kong gitu ya, sehingga ada potensi rupiah menguat dibandingkan dengan Hong Kong gitu ya. Mungkin rupiah akan sedikit tertekan dibandingkan dengan Malaysian Ringgit kalau kita bicara Asia Tenggara, karena Malaysian Ringgit ada potensi menguat di tengah harga minyak gitu yang kembali naik dibandingkan Jumat lalu gitu ya, sehingga memang ada potensi rupiah tertekan dengan Malaysian Ringgit gitu ya. Dibandingkan dengan mungkin Singapura dolar, mungkin rupiah akan cenderung stabil gitu ya. Dan mungkin dengan Japanese yen, rupiah juga ada potensi tertekan gitu ya di tengah selera risiko pasar yang rendah, sehingga posisi yen sebagai safe haven ini cenderung diuntungkan seperti itu. Oke, terakhir Mas Puguh, rupiah akan bergerak di rentang level berapa hari ini? Ya, mungkin kalau kita bicara hari ini mungkin levelnya antara 14.335 sampai 14.375 gitu ya, dan kemungkinan besar rupiah akan cenderung sideways gitu ya. Memang sentimennya cukup minim, dari kondisi Covid juga cenderung turun gitu ya kekhawatiran pasarnya, sehingga memang akan sideways. Pasarnya juga bermain aman gitu ya jelang data inflasi dalam negeri, inflasi Amerika Serikat juga, dan juga mungkin kita bicara di akhir pekan akan ada rilis data November. Mungkin di awal pekan ini sampai tengah pekan pergerakan rupiah akan cenderung terbatas gitu ya. Mungkin rentangnya masih sama di level segitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Puguh atas informasi serta analisisnya. Pemirsa, Treasury Research Analyst BNI Puguh Andik.